bahwa kebenaran firman-Mu itu dapat membawa kami untuk merasakan kelegaan dan ketenangan di dalam hidup ini. Kami mengucap syukur karena kehadiran-Mu membawa kami ke dalam sukacita dan damai sejahtera. Dan sukacita itu dapat kami nikmati di dalam kehidupan kami secara pribadi, bahkan di dalam sekeluarga, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami tubuh Kristus, di antara orang-orang yang kudus, orang-orang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang mau mengambil jalan lurus, jalan bijaksana, jalan rata, jalan penuh hikmat. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan manusia secara universal. Bahkan secara khusus Engkau berdiam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami tabiskan Tuhan pertemuan Redeem Worship yang ke-312 malam hari ini. Biarlah segala kemuliaan dapat kami nikmati di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah pujian, di tengah-tengah penyembahan, di tengah-tengah firman Tuhan yang disampaikan. Dan biarlah semuanya ini Tuhan untuk kemuliaan, untuk pengagungan dan persembahan kepada Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Di dalam nama anak tunggal-Mu Yesus Kristus, yaitu nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan, yang setia, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kita akan mendengarkan pujian. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see, Lord. I want to see. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. Open my heart. I want to see. Yes, I want to see. I want to see. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Oh, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Oh, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Ah, holy, holy, holy. Ah, holy, holy, holy. I want to see you.
the eyes, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Oh, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Oh, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Oh, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. We are holy, holy, holy. I want to see you. Only eyes. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. For the moments where I'm still in your presence, all noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love. Be undone by who you are. My desire is to know you deeper, Lord. I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for the touch of it. Oh, 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 oh. You're the fire in the morning, you're the cool in the evening, breath in my soul, alive in my bones. There is no hesitation in your love and affection, sweet as love. Lord, I know my heart
Jesus, have your way. Come on. Open up my heart to you. Yeah. Open up my heart to you now. To what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. Yeah. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, in me. Jesus, have your way in me So now being done by who you are. My desire is to know you deeper. I will open up again so my fears to. I'm desperate for the touch of your So I want to live within you, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I'm desperate for the touch of heaven. Haleluya, 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 haleluya. Hati kami penuh dengan sukacita Tuhan, karena hadirat-Mu Tuhan melingkupi kami semua pada malam hari ini. Bukalah mata hati kami Tuhan, untuk kami boleh melihat Engkau Tuhan, untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi, lebih dekat hadirat. Bawa aku masuk lebih dalam lagi Tuhan, di dalam segala kelimpahan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu malam hari. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Engkau di atas segalanya. Kami anak-Mu sudah memuji dan memuliakan Nama. Dari hati kami yang tulus dan murni, terimalah pujian kami sebagai persembahan yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar juga Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu
untuk mendengarkan bagian-bagian daripada firman-Mu Tuhan. Biar Kau kuasai mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan. Biar kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, itu adalah isi hati-Mu dan kebenaran firman yang hamba-Mu sampaikan. Dan biarlah itu boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan, yang hadir pada malam hari. Roh Kudus, ini saat yang Kau berbicara dan kami murid dia di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan satu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang percaya kita akan bersama-sama. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Ya, shalom. Shalom, shalom. Shalom, Pak. Shalom, Pak Tepan. Shalom. Shalom, Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir di dalam meeting evangelis malam hari ini, dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook. Ya, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan saudara semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Baik itu di rumah kita masing-masing, ataupun ada yang sedang bertugas, ataupun ada di dalam perjalanan pulang ke rumah. Dimanapun kita berada saat ini. Dan saya percaya itu tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sediakan dan curahkan di dalam kehidupan kita. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus senantiasa beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa malam hari ini secara khusus kita pun sudah menikmati bersama-sama satu pujian penyembahan yang dahsyat Tuhan, luar biasa. Open the eyes my heart, Lord. I want to see you. Buka mata hatiku Tuhan, aku ingin melihat-Mu. Satu pujian penyembahan yang dahsyat, yang luar biasa, yang boleh membangun iman kita. Dan saya percaya kita semua juga rindu untuk boleh mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya bagikan dan sampaikan buat Bapak Ibu semuanya. Supaya kita juga menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan kita mempunyai iman percaya kepada Tuhan Yesus yang tidak biasa-biasa lagi, tetapi kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan. Bagian yang ke-12. Bapak Ibu boleh dan bisa mendengarkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan ini yang sudah saya sampaikan dari bagian pertama sampai ke-11, dan yang sudah Pak share juga melalui WhatsApp @disciple@zoom. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan, dan ini merupakan lanjutan dari tema kehadirannya yang kurindukan. Dan perlihatkanlah kemuliaan yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu dan juga minggu yang lalu. Dan malam hari ini saya beri tema semua karena kebaikan. Bapak Ibu, satu hal yang kurindukan di dalam hidup ini, dan saya percaya satu hal yang Bapak Ibu rindukan juga di dalam hidup Bapak Ibu, hanyalah kehadirannya. Hanyalah hadirat Tuhan. Hanyalah hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu, itulah yang malam hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Dan kita akan mencoba untuk mengerti tentang kehadirannya. Tentang hadirat Tuhan. Tentang hadirnya Tuhan. Yang sebenarnya tidak bisa kita gambarkan. Karena semuanya penuh kemuliaan. Tuhan itu penuh dengan kemuliaan. Dan sebagai ayat yang akan melandasi firman Tuhan ini, kita akan baca di dalam kitab Keluaran pasal 33. Di dalam kitab Keluaran 33 ayat 1 sampai 23 ini,
kita akan melihat apa sebenarnya yang Musa inginkan. Apa yang sebenarnya Musa mau. Apa yang sebenarnya Musa butuhkan. Apa yang sebenarnya Musa perlukan ketika membawa bangsa Israel keluar ke tanah Mesir. Menuju tanah perjanjian. Suatu tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Yaitu tanah Kanaan. Yang Musa inginkan, yang Musa mau, yang Musa butuhkan, yang Musa perlukan adalah kehadirannya. Adalah hadirat Tuhan. Adalah hadirnya Tuhan di dalam hidupnya. Itulah yang namanya penyertaan Tuhan. Dan Musa hanya butuh dan perlu penyertaan Tuhan. Ketika dia berada di padang gurun. Oleh sebab itu Musa hanya minta Tuhan untuk Tuhan selalu beserta dengannya. Bapak Ibu, di dalam kitab Keluaran 33 ini dituliskan dan dicatat kalau Tuhan itu sedang marah. Karena orang Israel telah berbuat dosa dan membuat patung lembu emas dan menyembah kepadanya. Bapak Ibu bisa bayangkan, kemarahan Tuhan, murka Tuhan inilah yang menyebabkan Tuhan tidak mau lagi dekat dengan bangsa Israel. Karena setiap saat Tuhan bisa membinasakan mereka semua. Bapak Ibu, tetapi Musa ini seorang yang lembut hati. Dan Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Dan Musa berkata, berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu. Dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Dan akan berjalan malaikatku di depanmu. Bapak Ibu, demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu. Karena mereka telah menyuruh memuat anak lembu buatan Harun itu. Dan Tuhan tidak mau lagi berjalan dengan bangsa Israel. Dan Tuhan menyuruh malaikatnya untuk berjalan di depan bangsa ini. Bapak Ibu, Tuhan berkata, aku akan tetap menepati janjiku. Tetapi aku tidak mau pergi denganmu. Cukup malaikatku saja yang berjalan di depanmu. Dan aku tidak mau lagi dekat-dekat dengan bangsa Israel ini. Karena setiap saat aku bisa membinasakannya. Karena dosanya terhadap. Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan banyak dosanya. Nah, Bapak Ibu bisa membacanya kembali di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai yang ketiga. Kemudian apa yang menjadi respon Musa ketika Tuhan berkata, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Bapak Ibu bisa membacanya di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai ke 15. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi respon Musa ada di ayat yang ke-15. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 mengatakan, mungkin bisa di-sharekan Pak? Ya, bisa ditayangkan. Keluaran 33 ayat 15 mengatakan, berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu, Musa berkata, bukan itu yang aku mau buat bangsa yang besar ini. Yang ku mau adalah engkau sendiri yang membimbing kami. Yang ku mau adalah penyertaanmu. Yang ku ingin adalah penyertaanmu. Yang ku butuhkan adalah penyertaanmu. Yang ku perlukan adalah penyertaanmu. Dan yang ku rindukan adalah penyertaanmu. Karena kehadirannya, karena hadirat, karena hadirnya Tuhan, itulah yang ku mau. Itulah yang ku ingini. Itulah yang ku butuhkan. Itulah yang ku perlukan. Dan itulah yang ku rindukan selalu.
Kemudian Bapak Ibu di ayat yang ke-16 dikatakan, Keluaran 33 ayat 16 mengatakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Dan akhirnya Tuhan mengatakan, yes, aku mau berjalan denganmu dan membimbing bangsa yang besar, karena engkau berkenan kepada. Kemudian Bapak Ibu di ayat yang ke-17 dikatakan, Keluaran 33 ayat 17 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan Tuhan terharu dengan Musa. Dan Tuhan akan melakukan apa yang Musa mau, apa yang Musa minta untuk bangsa Israel ini. Karena Musa telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu di ayat yang ke-18 dikatakan, Keluaran 33 ayat 18 mengatakan, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Bapak Ibu, ada apa dengan Musa ini? Kenapa Musa menjawab, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku? Bukankah Musa sudah sering melihat kemuliaan Tuhan? Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan itu di pasal-pasal sebelumnya. Bagaimana Musa melihat berbagai macam kemuliaan Tuhan. Musa dilengkapi dengan kemuliaan Tuhan saat bicara dengan Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Musa melihat dan mengalami semua ini. Mengalami semua kemuliaan Tuhan ini. Musa melihat dan mengalami berbagai macam glory. Berbagai macam Musa menjawab, perlihatkanlah kiranya kemuliaan kepada aku. Bapak Ibu, sebenarnya ini menjelaskan tentang kondisi hati. Bapak Ibu, yang saya tahu dan lihat dari diri Musa. Musa ini seorang yang haus akan Tuhan dan selalu ingin dipuaskan hatinya. Musa sudah melihat segala yang Tuhan telah lakukan. Tetapi Musa mau lebih mengenal lagi Tuhan dalam hidup. Musa ingin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Padahal di mata bangsa Israel, Musa sudah yang paling dekat dengan Tuhan. Tetapi Musa merasa masih jauh daripada Tuhan. Luar biasa sekali Musa ini. Musa tidak pernah merasa cukup untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Tuhan bukannya marah kepada Musa, tapi Tuhan terharu. Dan Tuhan malah senang dengan keinginan Musa ini. Tuhan bukan hanya senang dengan kerinduan Musa, tetapi Tuhan juga menjawab keinginan Musa. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa yang menjadi jawaban Tuhan kepada Musa ketika Musa berkata, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya di ayat yang ke-19 sampai ke-23. Keluaran pasal 33 ayat 19 sampai 23. Mengatakan, ayat 19, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depan. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajah, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ayat 21. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Ayat 22. Apabila kemuliaanku lewat,
maka aku akan menempatkan dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Ayat 23, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan menjawab apa yang Musa mau. Apa yang Musa rindukan, yaitu untuk melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang menjadi esensi dari kehadirannya. Dari hadirat Tuhan. Dari hadirnya Tuhan. Di ayat yang ke-19 saya akan baca lagi. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segala kegemilanganku dari depanmu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan itu membawa kebaikan. Bapak Ibu, kalimat aku akan melewatkan kegemilanganku itu di dalam bahasa Inggrisnya I will make all my goodness pass before you. Kata kegemilangan di sini artinya kebaikan. Bapak Ibu, apa yang dapat kita temukan di dalam kehadirannya? Apa yang dapat kita temukan dalam hadirat Tuhan? Apa yang dapat kita temukan di dalam hadirnya Tuhan? Adalah kebaikannya. Setiap kali orang masuk di dalam hadirat Tuhan, yang selalu kita temukan adalah kebaikannya. Bapak Ibu, kenapa kebaikannya? Ketika Musa masuk ke dalam hadirat Tuhan, bukannya keadilannya yang dia dapatkan, tetapi kebaikannya. Not his justice, not his power, bukan keadilannya, bukan kuasanya, tetapi all my goodness, tetapi semua kebaikannya. Bapak Ibu, bukankah itu juga yang membuat kita bertobat? Karena kebaikannya, karena kasihnya. Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah karena kebaikannya yang membuat perjumpaan yang sejati dengan Tuhan? Semua itu adalah kebaikan. Bapak Ibu, saya seringkali ketika saya masuk di dalam hadirat Tuhan dan mengingat segala kebaikannya di dalam hidup saya, tidak terasa Bapak Ibu air mata ini bercucuran di wajah saya. Oh, betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam hidup. Dan semua rancanganmu itu adalah indah dalam. Bapak Ibu, ketika Tuhan cubit Bapak Ibu, karena tidak lagi hidup di dalam tracknya Tuhan. Dan Tuhan izinkan Bapak Ibu mengalami kebangkrutan di dalam usaha Bapak Ibu. Itu semua adalah kebaikan Tuhan. Supaya Bapak Ibu mengalami perjumpaan yang sejati dengannya. Dan menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Dalam kasih dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Dan semua itu hanya dapat kita temukan dalam kehadirannya. Di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirnya Tuhan. Dalam hidup ini. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami perjumpaan yang sejati dengan Tuhan, saya percaya itu bukan hanya emosi belaka. Bukan hanya perasaan belaka. Karena emosi dan perasaan itu tidak bisa mengubah karakter. Tetapi itu semua dilakukan oleh Roh Kudus dalam hati dan jiwa. Bapak Ibu, dan itu hanya dapat ditemukan di dalam kehadiran, di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirnya Tuhan, dan bukan pengetahuan semata. Bapak Ibu, apa saja yang dapat kita lakukan di dalam hadirat Tuhan? Bapak Ibu bisa menyanyi di dalam roh, bisa bermain gitar atau alat musik lain, bisa dengerin musik, apapun itu. Tapi yang terpenting adalah hati yang haus dan lapar akan Tuhan.
dan ingin selalu berjumpa dan rindu bertemu dengan Tuhan, dan ingin selalu berjumpa dan rindu bertemu dengan Tuhan, pasti Tuhan ditemukan. Caranya berbeda-beda, tetapi semua itu selalu berputar dan berpusat pada firman, doa, memuji dan menyembah. Selanjutnya Bapak Ibu, aku akan melewatkan segenap gemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depan. Bapak Ibu, apa yang dapat kita temukan di dalam kehadiran, di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirnya Tuhan? Apa yang kita peroleh ketika kita ada di dalam kehadiran, di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirnya Tuhan ini? Di dalam kehidupan orang yang percaya, yang mencari kehadiran, yang mencari hadirat Tuhan, yang mencari hadirnya Tuhan, kehadirannya, hadirat Tuhan membuat kita lebih mengenal akan pribadi Tuhan. Jangan anggap Tuhan hanya serukan nama, dikatakan dan menyerukan nama Tuhan di depan. Ada apa dengan nama Tuhan? Segalanya. Ketika kita menyerukan nama Tuhan, dan nama itu terkandung berbagai experience, pengalaman, encounter, perjumpaan, karakternya, caranya, kasihnya, kuasanya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, membuat kita mengenal pribadi Tuhan lebih lagi, dan lebih lagi, dan lebih lagi. Ketika Bapak Ibu masuk di dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan akan memberikan insight understanding, atau akan memberikan kita sebuah pengertian yang akan semakin hari semakin bertumbuh. Setiap kali kita mencari Tuhan, akan siapa dirinya. Dan Tuhan akan memberikan kita pengertian tentang pribadinya, tentang caranya, tentang karakternya. Setiap kali kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberi kita sebuah pemahaman yang pertama tentang siapa Allah itu. Dan kita akan semakin mengenal pribadinya, cara kerjanya dan karakternya. Hanya karena tahu, bukan berarti kita mengenal. Mengenal seseorang berarti harus meluangkan waktu dengan orang tersebut. Bapak Ibu, kita harus bersama-sama dengan Tuhan secara sengaja. Meluangkan waktu dan menyisihkan waktu. Bahkan mengorbankan waktu untuk selalu bersama dengan Tuhan setiap hari. Sendiri dan tidak terganggu. Dan itulah permulaan pengenalan akan Tuhan yang bertumbuh. Kehadiran, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, itu harus dicari dengan sengaja. Bukan asal-asalan saja, bukan ikut-ikutan. Tetapi orang yang haus dan lapar untuk mencarinya, itu akan menghasilkan dan membuahkan pengenalan yang mendalam. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari yang Bapak Ibu jalani, Bapak Ibu tidak perlu lagi ada yang ngajar. Dan kita akhirnya akan tahu cara kerja Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian dikatakan apa, Bapak Ibu? Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu mau diberi kasih karunia dan dikasihi Tuhan? Kuncinya adalah cari Tuhan. Temukan Tuhan di dalam hadirat yang kudus. Luangkan waktu, sisihkan waktu, korbankan waktu, dan cari Tuhan dengan sengaja. Masuk di dalam hadiratnya dan mengenal pribadi lebih lagi dan lebih lagi.
Dan lebih lagi, semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Kemudian Bapak Ibu di ayat yang ke-20 dikatakan, Keluaran 33:20 mengatakan, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Bapak Ibu, ayat ini seolah-olah bertentangan ketika Tuhan menyebut Musa sebagai sahabat. Yang dengan Musa, Tuhan berbicara muka dengan muka. Tetapi di ayat ini dikatakan, engkau tidak tahan memandang wajah, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu, sekalipun Musa bertemu muka dengan Tuhan, bertemu wajah dengan Tuhan di kemah pertemuan, tetapi tetap itu adalah partial glory atau sebagian kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Tuhan sebagian. Dan tidak ada satu orang pun yang saleh, sekudus apapun dia, yang tahan dalam sekejap memandang seluruh kemuliaan Tuhan. Siapapun itu, baik Musa ataupun Elia, dan ia akan mati kalau itu terjadi. Bapak Ibu, Tuhan itu kudus dan penuh dengan kemuliaan. Tetapi ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu akan mengalami satu pengalaman yang akan membuat Bapak Ibu haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Dan itu akan terjadi setiap saat, setiap hari, sehingga hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Hidup itu harus beriman. Dan iman itu tidak harus melihat terlebih dahulu. Namun Bapak Ibu juga boleh seperti Musa. Tuhan berikan kepadaku satu pengalaman bersamamu. Perlihatkanlah kemuliaan-Mu kepada aku. Bapak Ibu boleh meminta. Tapi jangan menuntut Bapak Ibu. Bapak Ibu percayalah. Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Mintalah kepada Tuhan. Minta satu jamahan. Dan Tuhan akan menjamah Bapak Ibu. Biarkan orang lain mau berkata apapun. Karena setiap orang memiliki rasa haus dan lapar yang berbeda-beda. Jangan menghakimi orang lain. Bapak Ibu, ini adalah waktunya yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Mintalah dan kamu akan menerimanya. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-21 dikatakan, Keluaran 33 ayat 21 mengatakan, berfirmanlah Tuhan, ada satu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya mengingatkan kita untuk menentukan suatu tempat yang pasti. Ketika kita bertemu dengan Tuhan. Untuk kita janjian dengan Tuhan. Untuk mencari dan menemukan hadirat Tuhan. Pilih waktu yang tepat. Dan di ruang mana Bapak Ibu bisa bertemu dengan Tuhan. Temukan suatu tempat yang merupakan gunung batu. Tempat yang fix dengan Tuhan. Satu tempat yang pasti. Untuk dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, ayat ini juga memberikan ruang untuk kita belajar mendisiplinkan diri secara rohani untuk memprioritaskan Tuhan di atas segala dan meluangkan waktu dengan Tuhan untuk masuk dalam hadirat dan menemukan kasih dan kebaikan. Kemudian Bapak Ibu di ayat yang ke-22 dikatakan, Keluaran 33 ayat 22 mengatakan, apabila akan menempatkan engkau di dalam lekuk gunung itu,
dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Bapak Ibu, ayat ini berbicara tentang perlindungan Tuhan. Dikatakan, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Bapak Ibu boleh garis bawahi, aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Sungguh Bapak Ibu, betapa indahnya memiliki pengalaman dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang haus dan lapar akan Tuhan, yang tidak dipuaskan Tuhan. Bahkan Musa ketika rindu untuk melihat kemuliaan Tuhan pun, Tuhan puaskan dan penuhi. Meskipun tidak ada seorang pun yang tahan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Sebab tidak ada orang yang memandang Tuhan dapat hidup. Dan Tuhan izinkan itu terjadi lewat perlindungannya. Tuhan selalu memuaskan hati yang benar-benar haus, lapar, dan rindu untuk bertemu dengan Dia. Kemudian Bapak Ibu di ayat yang terakhir, ayat yang ke-23 dikatakan, Keluaran 33:23 mengatakan, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Bapak Ibu, Tuhan penuhi segala kerinduan Musa untuk melihat kemuliaannya. Dengan caranya yang ajaib. Dikatakan, aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakang. Tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Bapak Ibu, apapun yang kita rindukan, selalu Tuhan jawab di dalam batasan-batasan Tuhan dan dengan caranya Tuhan. Dia akan puaskan setiap hati yang haus dan lapar akan Dia. Dia tidak pernah mengecewakan orang-orang yang benar-benar rindu berada di hadirat. Amin. Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini dan Bapak Ibu bisa kembali bergabung dan mengikuti renungan yang akan saya sampaikan minggu depan lewat Zoom meeting Evangelist Planner ini. God bless you all. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang telah kita dengar malam hari ini. Kita akan berdoa. Bapak dalam surga, sungguh Tuhan, Engkau Allah yang selalu memenuhi setiap hasrat anak-anak-Mu yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini Tuhan. Engkau sudah memberikan kepada kami sebagian kecil pengertian mengenai glory, mengenai kemuliaan-Mu yang tidak terbatas gitu. Oh Tuhan, biarlah kiranya Engkau bukakan terus mata hati kami untuk kami boleh terus berada dekat-Mu dan kami boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus yang akan memateraikannya dan akan menyempurnakannya. Biarlah firman itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di saat-saat kami berada di dalam keheningan, untuk kami boleh merenungkan bagian-bagian firman-Mu ini yang penuh dengan kebaikan yang telah Engkau nyatakan pada kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan masuk di dalam sharing. Bila kira Tuhan yang akan memimpin sharing kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Amin. Amin.
Terima kasih Pak Stefanus. Ya, terima kasih. Anus. Open the eyes of my heart. Suaranya jelas tadi. Jelas Ya, banget, bagus. bagus. Ya, puji Tuhan. Boleh siapa? Barangkali ada yang mau menambahkan firman Tuhan atau yang mau bertanya, nanti Pak Hens yang akan menjawab. Siap. Ya. Wah, teman-teman, kalau teman-teman lihat ayat 20 tadi itu ya, sampai ayat yang ke-23 ya. Kayak film, kayak sinetron itu. Jadi Musa, gini kan. Musa, ginilah caranya kita bisa bisa ya kangen-kangenan nih Musa. Caranya gini nih ya. Gitu kan dia atur, Tuhan yang atur caranya. Karena di ayat 19 udah jelas-jelas kan dikatakan bahwa 20 ya sebelumnya ya, di ayat 20 ya. Tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi setiap orang yang memandang dia mati. Ya kan gitu kan. Jadi menarik kan? Menarik banget menurut saya. Jadi gini. Jadi setiap orang yang memandang aku mati. Tapi aku mau nih ketemu kamu gitu kan. Nah, oke, gini caranya ya. Eh, kamu bisa ketemu dekat gunung batu itu. Begini, nanti kalau aku lewat, aku tutup muka kamu. Nanti kalau pas aku lewat, kemuliaanku lewat, aku masukin kamu ke gunung batu lekuk batu. Terus nanti aku tutup pakai tanganku. Setelah aku lewat, baru kamu lihat belakangku gitu. Kan lu ini ya, menarik gitu. Menarik banget gitu. Jadi eh, kayak orang ini ya, kayak orang backstreet ya. Jadi jadi apa ya? Jadi dia tahu bahwa ada risiko, tetapi dia kemudian membuat satu skenario kan, skenario supaya keinginannya Musa itu kesampaian gitu. Keinginannya Musa kesampaian. Saya dari tadi terus saya membayangkan gitu, saya selalu membayangkan karena uh, ini kan sudah terjadi ya teman-teman. Tetapi ada nubuatan yang belum terjadi ya, bahwa ketika orang-orang kudus itu berdiri di tahta ya, di tahta Allah. Gitu. Jadi saya membayangkan cerita ini tadi nih. Ini nanti kalau di tahta Allah itu kan di situ kan ada 24 tua-tua, ada empat makhluk, ada empat malaikat, kemudian ada dibilang apa? Sejumlah banyak orang yang tidak terhitung banyaknya gitu. Dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa. Nah, itu nanti gimana? Jadi saya membayangkan saya benar-benar membaca ulang gitu ya dari 20 ke 23 itu Tuhan sendiri. Jadi saya akhirnya pikir, oh iya, kita nggak usah terlalu pikirin karena Tuhan yang akan mengatur gitu. Intinya kalau orang lihat Allah, Bapa ya, mati. Nggak ada yang bisa hidup, kata ayat 20 kan. Tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tapi tapi saudara bisa lihat Tuhan dari belakangnya. Dari belakangnya bisa dilihat. Artinya apa? Jadi saya oh iya benar nih, benar nih, benar. Jadi benar nih, benar. Karena di dalam Yerusalem baru itu Allah Bapa tidak ada matahari. Ya, tetapi terang itu selalu ada karena apa? Karena Bapa itu menjadi penerangnya gitu. Menjadi penerangnya. Nah, berarti mukanya bercahaya, gitu kan? Mukanya bercahaya. Tidak mungkin kita bisa melihat mukanya karena seperti matahari dibilang. Gitu ya, Bapak Ibu kalau sempat ya, coba-coba lihat matahari kan pasti susah kan. Gitu.
Nah, tapi rupanya di sini bisa lihat dari belakangnya nih. Gitu. Jadi tadi sambil Pak Stefanus khotbah saya bilang cerita sama anak, wah ini kayak skenario ya, Tuhan yang buat skenario bagaimana berjumpa dengan Musa gitu. Walaupun Allah tahu bahwa risikonya itu mati. Jadi jadi yang menarik tuh kayak sinetron gitu. Dia bilang gini kan, kamu nanti di atas gunung batu dan nanti aku akan menempatkan kau di dalam lekuk gunung itu pada saat aku lewat gitu ya. Apabila kemuliaanku lewat, ya aku akan menempatkan kau di dalam lekuk gunung dan aku akan menduduki engkau dengan tanganku, ya dia bilang gitu, sampai aku lewat gitu. Nah, setelah aku lewat, engkau bisa melihat belakangku. Oke, teman-teman, jadi mungkin pencerahan atau insight yang kita bisa dapat dari firman ini itu adalah bahwa dengan segala cara loh, Allah itu punya kerinduan untuk dekat dengan kita, orang-orang yang ya orang-orang yang melekat hatinya kepadanya, ya. Matius 5 katakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, kemudian saya mengerucut ke dua kata ya yang sering saya bilang, orang tidak sering atau jarang menjelaskan karakter Allah ini gitu. Kadang-kadang dia bilang, Allah itu menurut kalian apa ya? Ya, Allah Maha Kasih, Allah Maha Tahu, tapi jarang orang yang mengatakan Allah itu roh dan Allah itu kudus, gitu kan? Nah, glorification atau kemuliaan atau pemuliaan atau di dalam hal ini kemuliaan Allah itu sangat 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 kental gitu ya, sangat solid kaitannya dengan kekudusan dan in spirit gitu kan, dan Allah itu adalah roh. Jadi kenapa orang tidak bisa melihat Allah gitu ya? Apakah karena terangnya seperti matahari? Nah, saya kemudian menjawab, oh bukan gitu ya, tetapi karena kekudusannya gitu. Karena kekudusannya yang uh, tidak ada duanya gitu. Tidak ada duanya. Ya, tidak ada duanya. Nah, kemudian kita bisa masuk loh teman-teman ke Matius 5 ayat 48. Hendaklah engkau sempurna. Ya, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku di surga sempurna. Jadi kita diminta untuk serupa dengan Yesus, tapi sempurna seperti Bapa. Nah, itu mungkin juga bisa jadi topik diskusi. Oke, itu dari saya, paling tidak komentari bagian terakhir itu sangat konsisten dengan keadaan langit baru dan bumi baru nanti, yaitu di dalam Yerusalem baru. Oke, silakan teman-teman yang lain. Shalom Yeni. Ada Yolinda juga. Salam Yolinda. Asnat, Orce, Elizabeth. Shalom Pak Hen, salam semua. Shalom Elizabeth. Ya, ada Pak Andreas, ada Pak Ayub, Pak Lukas. Itu satu-satu grup tuh. Ada Bu Nilma, Bu Nurlela, Bu Esther, Bu Luciana, Bu Lani, itu satu grup. Iya. Terus ada Pak Weli, terus ada Pak Saiful. Pak Saiful, terus ada Pak Ujang. Satu grup.
Judulnya semua karena kebaikan Tuhan ya, semua karena kebaikan. Kebaikan Tuhan. Ya itu saya mau nyanyi. Oleh karena kebaikan Tuhan sampai hari ini. Ayo Cilane nyanyi yang kenceng. Kemurahan Tuhan Ayo ikut nyanyi Cilane. terjadi bagiku. Rendah kuncinya tuh. Tuhanku mengangkat wajahmu. Kau ajaib. Kau ajaib. Selamanya kau ajaib. Bagiku. Disembah kau Tuhan. Lanjut. Ku mengangkat wajahku. Haleluya. Haleluya. Jangan tanggung Ci nyanyinya. Biarin dong. Aduh. Suaranya nggak enak berubah. Gak apa-apa nyanyi aja. Kan yang dengerin juga nggak apa-apa, senang kok semua. Soalnya Bu Luciana sudah mau Hari di rumah itu setelah lagu puji-pujian, habis sendiri ya udah supaya Iya, nggak sepi. soalnya Ya, Bu bukan Luciana hanya udah siap karena juga nggak satu sepinya. lagu. Ibu Luciana udah siap. Ya nanti Bu Luciana, sekarang Cilani dulu, ayo. Setelah ini Bu Luciana. Ya gede belum siap, belum Kita siap sedang- nanti kalau udah hafal dulu. Oh ya, ya udah. Kakak Belum aja, hafal. kakak Bu Siregar. Ya, Ya ya udah. kalau aku ini ya masihlah tetap belajar, mengasah gitu. Seperti mengasah pisau untuk mengenal kepribadian Tuhan, kebaikan Tuhan, dan untuk mempunyai pengertian supaya saya ini diberi Tuhan pengertian, mempunyai hikmat gitu. Itu yang saya asah supaya saya bisa semakin mengenal bagaimana pribadinya Tuhan kita itu, kebaikannya, kemuliaannya. Itu kawan saudara. Ayo nyanyi Kak, nyanyi. Apa yang aku nyanyikan? Kemarin kan Pak Lepri udah bilang, kakak mau nyanyi hari ini. Gak ada gitar. Nggak ada gitar nggak apa-apa. Gitarnya udah ada di hati. Rohmu yang hidup Tuh, duet sama Pak Lepri. mengalir dalamku. Ayo Bu. Iya Pak, nyanyilah Pak. Inilah Pak. Saya mau dengar Bu Luciana. Saya ulang Bu ya. Saya juga mau dengar katanya. Saya ulang ikut Bu ya. Ikuti Kak. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Oke, Bu Luciana sekarang. Ini Lanjut. masih agak ini kurang serat gitu di ini. Oh, Masih kurang kan? Belum serat. Bagus, Bu. Kalau serak itu justru bagus keroknya, Bu. Kemarin suara Ibu bagus banget saya dengar. Iya, 2 malam ini nggak bisa tidur Pak. Kurang ini kurang fit. Kenapa nggak bisa tidur lagi?
nggak tahu. Kenapa Ibu? Apa yang Ibu ini? Apa yang Ibu rasain? Apa Pak? Apa yang Ibu rasain? Kenapa nggak bisa tidur? Iya, nggak tahu. Ini aja selalu sakit gitu. Sakit kepala ini aja ini. Udah mau tidur sakit, mau tidur sakit. Biarpun siang gitu jam-jam 2, jam 3 aku tidur sebentar juga nggak bisa gitu. Kadang-kadang saya usahakan gitu, nggak bisa sakit. Ini cuman ini doang. Dikurangin makan garam. Cek tensi. Enggak, memang begitu. 2 malam ini biasanya mah enggak. Aku makan obat Panadol. Iya, berarti ada 2 kemungkinan. Pertama dari Ibu makannya gitu kan. Kalau makan kan berarti pengaruhnya ke metabolisme tubuh. Pertama bukan karena makanan. Ini memang terus terang aja aku nggak bisa bohong karena kita udah hidup di dalam nama Tuhan Yesus kita ya. Karena trauma Pak. Pertama trauma pikiranku mengingat-ingat yang ada satu ya. Ada satu Bu, belum bebas gitu. Jadi pertama karena trauma.